Episode 91. Tak lama seluruh tamu pulang. Rani memeluk Jill sebelum pergi dan berpesan banyak hal pada putrinya itu. Agar Jill menjadi istri yang baik untuk Jeff. Sederet kalimat bijak yang disampaikan Rani diangguki oleh Jill. Setelah semua tamu pulang, ruangan keluarga dihuni oleh keluarga Jeff saja. Ada Luna, Ronnie, Sabrina, Leon, dan tentunya Jill dan Jeff. Pandangan Jeff mengedar ke wajah-wajah di ruangan itu. Ia ingin menilik ekspresi wajah siapa yang terlihat berbeda. Tentu saja si pelaku pencurian itu akan menampilkan ekspresi dan sikap yang mencurigakan karena dia tahu Jeff telah mengecek lemari dan melihat bahwa berliannya hilang. Pertama, ia melihat wajah ayahnya, yang saat menatap wajah itu ia merasa berdosa karena tidak seharusnya ia mencurigai ayah kandungnya sendiri. Selama ini, ayahnya lah yang selalu menopang dan memotivasi hidupnya. Wajah tengah baya itu tampak cerah dan tidak ada yang berbeda. Tatapan Jeff beralih ke wajah Luna. Mamanya itu sedang asik dengan ponselnya. Seakan-akan tidak menghiraukan keadaan di sekitar. Lalu pandangan mata Jeff beralih ke Leon. Saudara kembarnya itu duduk di sofa dengan posisi setengah berbaring dan memejamkan mata. Lalu mata Jeff beralih ke Sabrina. Gadis itu memutar televisi lalu menjerit histeris saat tokoh idolanya muncul di iklan yang tayang. Luna menghardik jeritan Sabrina, hingga membuat Sabrina menutup mulutnya dengan telapak tangan sambil menggerutu ringan. Jeff melirik Jill yang berdiri di sisinya. Wajah polos Jill membuat Jeff tidak ingin membuang waktu untuk mencurigai istrinya. "Aku mau bicara," ujar Jeff membuat semua orang yang ada di ruangan itu menatap satu titik. Tak lain wajah Jeff. Berliannya hilang. Jeff kemudian memperhatikan setiap wajah di hadapannya. Semuanya terkejut. Dan hanya Jill yang tidak terkejut karena Jeff sudah memberitahunya lebih awal. "Sabrina, panggil semua asisten rumah tangga." Tanpa terkecuali, titah Jeff. Sabrina mengangguk kemudian berlalu pergi untuk melaksanakan perintah kakaknya. "Didi, apakah kamu yakin berlian milikmu hilang?" tanya Ronnie sembari berjalan mendekati Jeff. "Apakah kamu sudah memeriksanya? Tidak ada lagi yang mesti diragukan. Isi lemariku kosong. Kamu tidak lupa menaruhnya, kan?" "Sama sekali tidak." Tak lama seluruh asisten rumah tangga muncul. Mulai dari tukang masak, tukang cuci baju, tukang beres-beres rumah, tukang kebun, sampai satpam berkumpul di sana. Semuanya diminta berdiri dengan posisi berderet panjang hingga Jeff bisa memperhatikan wajah mereka satu persatu. "Aku ingin memberitahukan kepada semuanya bahwa aku kehilangan berlian," ujar Jeff sembari memperhatikan seluruh wajah para asisten rumah tangganya dengan seksama. "Aku ingin tahu, siapa di antara kalian yang mengetahui gelagat buruk seseorang yang masuk ke kamarku?" tanya Jeff. Tidak ada yang menyahut. Semuanya saling pandang. "Aku tidak bisa mencurigai siapapun sekarang. Tapi tentu saja pelakunya adalah orang di dalam rumah ini. Sebab tidak ada orang luar yang memasuki kamarku kecuali penghuni rumah ini. Ini bukan masalah sepele. Dengan hilangnya berlian di kamarku,
Artinya ada mafia yang hidup di tengah-tengah kita. Ujar Jeff dengan sorot mata yang tajam. Ini kasus benar-benar tidak wajar. Aku tidak mempermasalahkan nilai berlian yang hilang, tapi perilaku setan yang dia lakukan. Dengan mencuri barang milikku, artinya pelaku tersebut telah meremehkanku. Kuharap bukan salah satu di antara kalian. Lanjut Jeff tanpa tahu siapa yang diajak bicara. Jika ketahuan siapa pelakunya, aku tidak akan segan-segan member sanksi tegas pada pelakunya. Didi, apa yang ingin kau lakukan pada pelakunya? Tanya Roni. Aku akan mengusirnya. Sebab tidak pantas seorang pencuri tinggal di rumah ini. Jawab Jeff. Papa harap kamu tidak mengambil keputusan yang salah. Sama sekali tidak ada baiknya kita memelihara pencuri di rumah ini. Sebab bisa jadi kejadian serupa akan terulang lagi. Pandangan Jeff mengedar ke seluruh wajah asisten rumah tangganya. Adakah di antara kalian yang mau menjawab jujur? Adakah di antara kalian yang melakukan pencurian itu? Semuanya menggeleng. Satu poin yang perlu kalian tahu. Aku akan mengampuni kesalahan ini jika pelakunya mengakui perbuatannya. Tapi jika aku yang mendapatkannya, jangan salahkan aku jika aku berbuat nekat. Di mana ada maling mau ngaku? Sahut Leon, aku hanya memberi kesempatan pada si pelaku untuk mengakui perbuatannya. Dan tidak seorang pun yang mengaku. Apakah kau mencurigai seseorang? Pertanyaan Leon membuat Jeff kemudian berpikir dalam sepersekian detik. Ia tidak bisa mencurigai siapapun saat itu. Apa kau sudah memeriksa CCTV? Jika aku bisa memantau kejadian itu melalui CCTV, maka aku sudah melakukannya. Apa yang terjadi dengan CCTV di kamar kita? Tanya Jill. Rusak. Sayang. Alangkah lebih baik kau periksa seluruh ruangan di rumah ini. Jangan sampai ada yang terlewat meski hanya satu tempat saja. Ujar Leon memberikan ide di kepalanya. Kau jangan hanya menggeledah ruangan milik orang yang kau curigai saja. Tapi geledahlah ruangan milik orang yang sama sekali tidak kau curigai. Karena bisa jadi pelakunya adalah orang terdekat. Jeff menatap Leon kemudian mengangguk. Aku sendiri yang akan memeriksa seluruh ruangan di rumah ini. Selama aku melakukan proses pemeriksaan, tidak ada satupun orang yang boleh meninggalkan ruangan ini. Paham? Para asisten rumah tangga mengangguk. Tapi aku mau pipis, Kak. Ucap Sabrina dengan wajah tertekuk seperti sedang menahan sesuatu yang mendesak dari dalam tubuhnya. Tanpa terkecuali, Sabrina, jangan menimbulkan kecurigaan, titah Jeff. Ya, Satpam, ikut aku, bantu aku menggeledah setiap kamar yang dihuni, ajak Jeff. Baik. Tuan, Satpam mengangguk patuh. Biar aku bantu memeriksa, ucap Leon. Jeff menoleh ke arah saudara kembarnya itu. Kemudian mengangguk. Melihat anggukan kepala Jeff, Leon pun bersemangat mengikuti Jeff ke ruangan lain. Kamar siapa yang pertama kali akan kau periksa? Tanya Leon. Asisten rumah tangga. Baik, let's go. Jeff memerintah Satpam supaya menggeledah tempat-tempat terpencil sekalipun. Ia cukup berdiri saja dan memantau. Sementara Leon terlihat ikutan sibuk mencari-cari.
Begitu seterusnya hingga mereka selesai melakukan penggeledahan di kamar asisten rumah tangga. Selanjutnya, Jeff mengajak Satpam dan Leon menuju ke kamar Sabrina. Sebenarnya Jeff merasa tidak perlu melakukan pemeriksaan di kamar adiknya itu. Sebab baginya mustahil adik polosnya itu melakukan perbuatan itu terhadapnya. Namun demi komitmen, ia pun memeriksa kamar Sabrina. Di sana ia tidak menemukan benda yang dicari. Berikutnya ke kamar ayah dan ibunya. Saat mereka sudah berdiri di depan pintu kamar orang tua mereka, Jeff dan Leon saling pandang. "Aku merasa sangat buruk jika harus menggeledah kamar orang tuaku sendiri," ujar Jeff merasa risih atas niatnya itu. "Lalu, apa kau tidak ingin menggeledah kamar papa? Demi profesional kerja, kau tetap harus melakukannya. Sekarang tidak. Hanya tinggal 3 kamar saja yang belum kita periksa, yaitu kamarku, kamarmu, dan kamar papa. Lebih baik sekarang ke kamarmu terlebih dahulu," ujar Jeff. "Baik," jawab Leon. Mereka menuju kamar Leon. Pemeriksaan dilakukan dengan teliti oleh Satpam. Sementara Jeff tidak memperkenankan Leon melakukan pemeriksaan di kamarnya sendiri. Dan bahkan Jeff juga melarang Leon menyentuh apapun di kamar itu. Leon hanya boleh berdiri nyender di luar kamar. Jeff tidak menemukan kotak berlian yang dia cari di kamar itu. Kemudian mereka berpindah ke kamar Jeff. Leon menggeledah setiap laci, lemari dan semua tempat. Satpam juga melakukan hal yang sama. Hanya saja, pemeriksaan yang dilakukan Leon hanyalah seputar tempat-tempat milik Jeff. Ia tidak menyentuh benda milik Jill. Sementara Satpam menggeledah benda-benda milik Jill, seperti tas, lemari dan semua barang milik Jill lainnya. "Apa yang kau lakukan di situ?" Jeff menatap Leon yang mengangkati celana dalam milik Jeff. "Siapa tahu kau lupa menyimpan berlianmu di sini? Jangan gila. Apa kau tidak tahu? Benda ini adalah benda paling keramat yang mampu mengusir jin. Barangkali kau takut berlianmu hilang dan meminta bantuan ini untuk menjaganya." Leon memperlihatkan selembar celana merah. "Sembunyikan itu. Kau bisa menginginkannya jika terus melihatnya," titah Jeff. Satpam melirik dan tersenyum melihat benda kecil yang ada di tangan Leon. Leon mengembalikan celana dalam itu ke tempat semula. "Tuan Didi, saya menemukan kotaknya. Ini dia." Satpam memperlihatkan sebuah kotak yang baru saja ia temukan dari lemari baju milik Jill. "Astaga, jadi istrimu sendiri yang melakukannya?" Leon terkejut menatap kotak di tangan Satpam. Jeff tampak tenang tanpa memperlihatkan respon apapun. "Aku tidak yakin istrimu melakukan ini." Leon mengambil kotak itu dari tangan Satpam lalu membukanya. Ia membelalak melihat peralatan make up mengisi kotak tersebut. "Oh my god. Dari kotaknya saja sudah jelas itu adalah kotak wanita," ujar Jeff rileks. "Astaga. Simpan itu," titah Leon dan Satpam langsung mengembalikan kotak tersebut ke tempat semula.